Mata batin ini kita buat dan kita akan membaca, aku terutama akan membaca, akan melihat, akan menyampaikan bagi siapa aja yang berpura-pura gitu. Jadi mata batin ini dibuat untuk orang-orang yang suka berpura-pura, untuk orang-orang yang suka ada maunya, ada udang di balik kerupuk lah. Mata batin ini dibuat untuk orang yang seakan-akan memperjuangkan banyak orang padahal untuk kepentingan pribadinya. Orang-orang yang berselubung di balik agama, yang membungkus dirinya dengan agama tapi niatnya salah. Orang-orang yang selalu cuap-cuap mengatasnamakan rakyat padahal untuk kepentingan pribadi. Karena yang paling susah dihadapi itu adalah orang yang munafik. Orang jahat bisa dihadapi, kalau nggak kuat hindari. Nah, kalau orang munafik itu mulutnya bagus, hatinya nggak. Kita terutama aku pribadi bukan keberpihakan mata batin ini dibuat, tapi biar cari kebenaran dari tiap orang itu. Karena banyak banget kan yang berbungkus. Jadi mata batin hadir untuk itu dan aku membaca itu. Yang paling berarti dalam hidup itu adalah teman, adalah sahabat. Karena kalau yang namanya teman ataupun sahabat selalu ada. Di kondisi apapun dia selalu ada. Tapi kalau pacar, saudara, belum tentu selalu ada. Tapi kalau sahabat, kalau teman selalu ada. Dimanapun dan dalam kondisi apapun selalu ada buat kita. Seperti lagu berikut ini kita ambil dari lagunya Iwan Fals. Belum ada judul buat kalian semua. Pernah kita sama-sama susah, terperangkap di dingin malam, terjerumus dalam lubang jalanan, digilas kaki sang waktu yang sombong, terjerat mimpi yang indah. Pernah kita sama-sama rasakan panasnya mentari, hanguskan hati, sampai saat kita nyaris tak percaya bahwa roda nasib memang berputar. Sahabat, masih ingatkah kau? Sementara hari terus berganti, engkau pergi dengan dendam membara. Jadi yang terbaik dalam hidup kita adalah seorang sahabat, seorang teman. Sekalipun punya saudara, bahkan orang tua, istri atau suami, pacar, belum tentu selalu ada buat diri kita. Cukup lama aku jalan sendiri tanpa teman yang sanggup mengerti, hingga saat kita jumpa hari ini. Tajamnya matamu
jiwaku, kau tampan bangkitkan aku, sobat. Sementara hari terus berganti, engkau pergi dengan dendam membara. Sementara hari terus berganti, engkau pergi dengan dendam membara. Siapa namanya? Halo, Halo kakak. namanya Salsa. Salsa. Salsa dari Solo. Selamat datang Mbak Salsa di Martabati. Terima kasih. Kalau Oh, ini- ya, Nanti kita upload ini. Salsa dia nggak usah ngomong dulu. Ayo Mas Bro, ceritakan tentang Salsa seperti apa yang lo lihat. Ya. Perempuan yang berjuang, ya enggak. Jadi hidupnya itu kalau secara manusia biasanya tuh mungkin udah KO udah, tapi selalu Ya, ya. betul sekali. Jadi jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Misalkan Sedih aku. Jadi sedih. Sedih katanya Mas. nggak jadi dibaca dong. Itu dia. Iya. Ya jadi misalkan pacaran atau Pacaran. nanti kecewa nggak Oh. tahu kejelasannya gimana. Karena dia orangnya kan loyal total kalau misalkan Kalau sudah pacaran, senang, ya. nggak mikir gitu. Oh, totalitas. Iya, gitu. totalitas. Totalitas tanpa batas. Iya, apalagi soal cinta. Iya gitu. Kira-kira seperti itu orangnya. Iya. Dan misalkan ada kalanya dia apa kayak putus asa gitu kayak capek, tapi ya begitu terus hidupnya. Jatuh, Turun naik turun gitu. jatuh. Dan dia orangnya belak-belakan. Jadi kalau misalkan senang kelihatan ya, enggak kelihatan. Maka tumben aja dia mau naik. Wah. Nah, kenapa mau Mas Bro? Ya mungkin penasaran. Penasaran. juga. Betul sih. Orangnya. Siapa tahu kita berbagi cerita, sharing-sharing. Ada yang mau ditanya? Kalau ditanya banyak. Punya pacar? Suami aja. Suami, ya, suami. Gimana suaminya? Ya tapi dia tetap aja kayak sendirian. Oh. Ide, pemikiran, semangat itu di dia semua. Oh, Tuh. Jadi punya suami dia, tapi kayak sendirian. Harusnya segala sesuatu harus dari dia gitu. Yang nyemangati, yang berpikir, yang mau kemana gitu. Begitu dia tuh orang. Wah. ada yang mau ditanya sampai sini? Salsa? Mungkin di belakang panggung sih. Iya, di belakang. Sama kayak Sita sama sih. Tapi Mas Bro, saya mau menanyakan tentang Mbak Salsa. Tapi saya tanya Mbak Salsa dulu. Mbak Salsa berapa bersaudara? Saya 2. 2 bersaudara. Iya betul. Termasuk Mbak Salsa 2. Iya, saya Oh. anak pertama, ada adik kecil juga. Oh, Nggak adik kecil sih, sudah lulus SMK. Nah, Mas Bro, yang mau saya tanyakan Mas Bro, seperti apa kehidupan Mbak Salsa dengan adiknya? Hubungan antara mereka berdua. Waduh, gua gimana ngomongnya? Ibunya misalkan
ibunya, Ya. yang bapaknya. Lebih kalau ke adiknya tuh lebih gitu loh. Gimana? Lebih. Perhatian, Ya lebih. Dia tuh kayak gak dilihat. kayak dianggap orang. Makanya aku gimana ngomongnya. Tapi siapa tahu kalau diupload ini, Ya. jadi kesadaran kan. Iya, iya. Ya kan kita upload ini kita upload. Jadi di mata batin itu ada dua, kita baca politik, baca apapun dengan tanpa ada orangnya. Iya. Nah sekarang ada orangnya di sini kan. Ya. Terutama ibunya dengan dia tuh. Kenapa ibunya Mas Bro? Dia kayak gak akur mulu kayak gitu. Kalau bapaknya cenderung santai, bapaknya cenderung santai, ibunya tuh. Ya, betul. Ya, betul kan? Apapun yang dilakukan untuk Ibu. semuanya itu keluarga pokoknya. Iya. Iya, apapun yang tak lakukan sekarang ini untuk keluarga, tercinta, Keluarga. tersayang. Ya, tapi keluarganya tuh kayak nggak nganggap kayak dia ini udah mati-matian. Udah Apapun mati-matian demi keluarganya, tapi terutama ibunya ya. Apa yang ada di hati ibunya tuh? Kalau ke adiknya lebih ini, lebih apapun Lebih respect dituruti, ya, iya. lebih gitu. Lebih perhatian. Iya, kalau ke dia tuh kayak karena ibunya itu kan sifatnya tuh apapun harus dituruti. Nah gitu. Betul sekali. Apa? Sakdek saknyet kak. Sakdek saknyet. Iya, Apa itu sakdek sakdek saknyet aku? Apapun yang diminta harus ada. Iya. Nah, sedangkan dia tipenya kan orangnya nggak bisa diatur. Iya. Ketika dia nggak bisa diatur tuh dianggap mungkin bangkang, mungkin nggak dengar. Padahal ada dua jenis manusia di muka bumi ini. Iya. Iya. Ada yang bisa berdiri ketika ada orang lain, Iya. baru Iya. baru bisa berdiri ketika ada orang lain. Ada yang bisa berdiri sendiri. Nah dia tipe yang berdiri sendiri. Dia Iya. tahu apa yang harus dan tidak harus dia lakukan gitu. Iya, iya, iya. Justru karena diatur-atur itu jadi blank, jadi nggak ngerti. Gitu. Oh, itu miss-nya sama orang Iya. tuanya ya. Kalau ibunya itu kan tutorial, mesti gini, mesti gini, mesti gini, mesti gini. Jadi kalau ngobrol tuh nggak nyambung kayak dia bangkang gitu. Padahal nggak sama sekali, dia malah sangat sayang dengan ibunya. Ya, hatinya sangat sayang. Sangat. Tata caranya Tata aja. caranya kan yang beda. Nah kalau adiknya miss. kan manut, Iya. Adiknya ya. dia manut. Jadi kayak adiknya yang lebih baik. Gitu. Oh, oke. Padahal ini yang paling peduli Wah. dengan keluarganya tuh. Gitu. Ya siapa tahu kan dia nonton. Iya. Iya. Akhirnya jadi baik. Seru. Yeay. Ya kan kita nggak tahu kan yang namanya jalan, nggak Iya. tahu kan. Misalkan harus lewat mana gitu. Nah ini pribadi yang apapun itu dia nggak mikirin dirinya. Demi Si kecil 3 kebetulan. apa? Ada si kecil 3 saya. Anak. Iya, Anak. betul. Ini hidup adalah perjuangan. Iya. Jadi seakan-akan, bukan seakan-akan sih, realitanya tuh semua beban ada di dia. Wow. Luar biasa. Nah itu serius. Cuma dia pintar membungkusnya, pintar menyembunyikannya. Tapi semuanya tuh ke dia, apapun ke dia gitu. Nah sementara dia kan juga butuh mungkin support, Ya. semangat. Keren kamu. Karena gini, kesalahanmu itu satu. Keren. Apapun lo turutin. Iya, Nah, jadi akhirnya betul. semau-maunya. Iya. Dan coba belajar. Oh bisa ketebak semua kakak. Itulah mata batin seri koboi ya. Bukan nebak itu. Bukan nebak Iya. itu baca. Jadi apapun diturutin gitu, karena nggak enak. Mungkin Ya, karena orangnya emang dasarnya gak enakan. nggak enak kan. Iya. Jadi dia, misalkan dia punya uang, misalkan ini contoh aja, misalkan punya uang 10.000, ada yang perlu dikasih, ada yang perlu dikasih. Dia buat dia Karena ujung-ujungnya dia sendiri nggak ada. ini berani-beraninya tuh udah 1000%. Nggak 100 ya, tapi ini udah 1000%.
Ya gitu orangnya. Hebat, 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 hebat. Iya, gitu. Terutama ibunya kayak Ibunya ya. ibunya tuh kayak ratu gitu. Harus semuanya tuh harus apa kata dia, harus. Cara dia bisa misalnya keluar atau nyikapi semuanya tuh gimana Mas Bro? Harus mulai dari mana? Coba gini, mulainya dari sini. Mulai belajar memikirkan dirimu. Diriku tak pikir ngeri. Apa ya? Memikirkan diri sendiri hampir nggak pernah. Nah iya, makanya mulailah memikirkan dirimu. Salsa tahu dari nggak? mana? Ya. Dari mana? Misalkan mulainya? dari apa yang kau perlukan, Oh iya, baik, apa yang baik, kau baik. inginkan. Jadi supaya orang itu jangan jadi kemanjaan, kan? Supaya orang jangan jadi semaunya gitu. Kalau dia nih tidak bisa jawab tidak, pokoknya kayak orang paling senang, kayak orang paling banyak duit, pokoknya iya, pokoknya iya, pokoknya iya, pokoknya iya, apapun pokoknya iya gitu. Nah, sementara apa yang dia rasakan, dia inginkan orang nggak ada yang tahu. Gitu. Padahal yang dibutuhkan kan hanya tempat cerita, Iya. yang menyemangati itu aja sih. Sebenarnya kalau pacaran, kalau apa, yang begitu itu tuh udah bosan. Bosan. Sebenarnya itu karena Ini tempatnya ini. Tuhan memberikan tempat untuk berbagi ini. Jadi nggak perlu cowok lagi. Tapi acara ini, podcast ini, betul ya. Ini perantara perasaan hati. iya, itu orangnya. Tegas gitu, tegas lah. Mulailah pikirkan dirimu, mulailah mikirkan apa yang kau butuhkan, bagaimana menyenangkan dirimu, begitu. Bagaimana cara kau menikmati hidup, gitu. Sedari kecil masa kau begitu terus? Salsa tahu nggak apa yang dia inginkan, apa yang dia suka, tahu nggak? Ya gini, kayak orang berjalan kan butuh tempat ngaso gitu, tempat istirahat. Nah dia semua, terutama keluarga ngeliat dia tuh kayak, ya kalau kayak kuat selalu, kayak senang selalu, kayak ada selalu, udah gitu. Dia cuma, ya kan setiap manusia itu tidak hanya dia, misalkan butuhlah ditanya kan, butuhlah disemangati gitu. Bukan lebay, bukan. Ya, bukan lebay, tapi butuhlah ditanya, butuhlah disemangati gitu. Yang dibutuhkan cuma itu doang. Bisa kayak dengan suami gitu. Terima kasih. Jadi kalau mau jujur secara mental tuh kadang rasa nggak kuat gitu. Powernya anak. Jadi mulailah memikirkan dirimu. Hanya itu. Kalau nunggu pengertian nanti keburu hancur lebur. Gitu. Jadi misalkan ya sebenarnya salah nggak ya ngomongin, tapi nggak apa-apa lah ya. Misalkan ditelepon orang tua, misalkan ditelepon ibu atau ditelepon, yang dibutuhkan tuh ya ditanya. Apa kabar, apa sudah makan, apa sudah minum gitu. Bukannya taunya duit, taunya apa. Nah itu yang paling menyakitkan di hatinya. Ditanya aja cukup lah gitu, ditanya aja cukup lah, gak lebih gitu. Kalau dia itu aja yang dia butuhin. Tapi dengan begini siapa tahu berubah. Nanti kita upload gitu, agar tahu. Gitu. Lo kan kalau ngomong nggak bisa kan? Nggak bisa Nanti aja. salah Nggak bisa. kalau ngomong. Iya. Diwakili. Gak mau, Ya, gak Mas mau Bro, menyakiti hati orang tua. Ya makanya kan rela misalkan ini kerjaannya demi, Aduh. tapi tidak ada yang tahu. Iya. Ya kan mungkin teman-teman di sini sering ngalamin gitu kan, taunya duit, taunya enak. Betul. Tapi sebagai manusia biasa
Ya pingin lah ditanya, pingin lah apa kabar lah paling tidak gitu lah. Apa sudah makan, apa sehat dengan benar-benar ya. Iya. Nah ini kayak dia nih harus bertransaksi dulu dengan keluarga tadi baru. Ada uang ada sayang. Ada uang ada sayang itu tipenya. Gak ada uang, gak ada lo gitu. Iya, nggak ada uang wes karpu gitu. Ya itu bagus lah dengan lo di panggung ini dibaca mata batin. Iya. Siapa tahu nyampe ke ibu. Kasih tunjuk mamamu, ibu, bapakmu. Aku berjuang untuk keluarga ini. Tapi hatinya memang dengan keluarga tuh ya nggak basa-basi. Iya, iya. Makanya kan sampai detik ini bertanya-tanya di hatinya tuh apa salahku nih. Perasaan sudah lahir batin apapun untuk keluarga. Oh di posisimu ini tidak semua orang bisa. Kadang dia, Terima kasih. wah ya, kadang lo malas misalnya ngomong dengan siapa, tapi harus gitu. Sampai gitu. Nah kalau dengan adiknya enggak beda. Jadi dia kayak dianggap jahat, tapi dibutuhkan gimana sih? Nah kalau misalnya dianggap nggak bagus ya nggak bagus aja, nggak usah dibutuhin gitu kan. Nah kalau emang dibutuhin dihargain gitu kan. Itu aja sih yang dia pinginkan. Ya betul nggak? Betul. Ya betul banget ini. Ya aku suka kalau ada bintang tamu tuh. Ada apa lagi Mas Doris? Nggak ada. Udah itu. Salsa. Paling tidak aku berharap mata batin ini jadi jembatan buat dirimu biar dengan keluargamu. Amin. Semoga adanya acara ini juga Ayumi jadi tambah rame pasti ya. Oh iya, Tambah sukses ya kan. Nanti kita akan ajak ke sini. Orang-orang ketika udah tahu mata batin di sini udah pasti banyak yang datang. Iya. Karena dari kemarin-kemarin juga kita ditanya on stage-nya di mana, live-nya di mana. Iya, gitu. betul. Akhirnya di Ayumi. Iya. Gitu. Iya, betul. Terutama untuk kakak, terima kasih sudah menarikku ke Jemput sini, ya. menjemput betul. Sama-sama. Sangat tahu sekali ya, karena aku juga butuh hiburan kan. Berterima kasih untuk acara ini. Buat Mata ibunya, batin. buat ibunya cuma satu, buat ibunya dia. Ya. Anakmu hanya pengen ditanya gitu aja. Ditanya udah makan belum, apa kabarnya, sehat enggak, itu doang. Itu udah menyenangkan gitu. Jangan kayak ATM gitu. ATM kerja benar enggak gitu ya. Tapi apapun itu untuk ibuku tersayang. Ya iya, dan tapi iya salutnya dia tuh ya tetap hatinya. Iya. Tetap enggak ada. Bagaimanapun ibu kan, Iya. Nggak ada orang dia tua. kesal, nggak ada. Cuma ya memang ya sekali-kali butuh lah normalnya kan, Bu ya. Sehat-sehat ibuku. Paling nggak bisa kalau ibu. Iya. Wah, nggak bisa. Oh iya betul. Ada yang mau lo tanyain? Tanyain. Sudah itu dulu saja. Itu dulu aja ya. Nanti sisanya belakang panggung. Bakal banyak yang nangis di panggung ini. Salah satu. Mulailah itu saja. Mulailah memikirkan dirimu, memikirkan apa yang lo inginkan, memikirkan hidup. Jadi gini, ya, setiap orang itu kan butuh rezeki. Dan apapun keadaan kita selalu berdoa dengan Tuhan pasti kan. Apapun bentuk keyakinannya. Tapi begini, misalnya kau berdoa dengan Tuhan untuk supaya banyak rezekimu, misalnya gitu. Nah Tuhan kadang gak ridho kalau semua rezekimu tuh kau berikan buat orang lain semua. Nah jadi supaya lancar tuh misalnya kau berdoa terus kau dapat rezeki, nikmati juga olehmu. Nah baru setelah itu
orang di sekitarmu. Nah, kalau dia jadi demi keluarganya rela dia utang-utang, rela dia apapun. Iya, dia nahanin sendiri. Serius. Wow. Hebat dia. Rela dia. Pokoknya taunya enak, keluargaku taunya senang, walaupun dia hancur lebur. Aku doang mungkin yang tahu. Dan teman-teman, kayaknya nggak banyak juga temannya yang tahu. Aku doang. Rela dia jungkir balik. Yang penting terpenuhi. Ya nggak harus tahu lewat mata batin ini, lewat di upload ini kan. Jadi tahu bahwa dia itu seperti itu. Kalau diomongin kan takutnya nggak percaya. Percaya, Oh, malah dia salah rela, nanti. Rela apapun kondisinya. Ini tadi kan nggak ada curhat ya, ini tadi langsung naik ya, ketebak semuanya. Kalau kamu curhat kelamaan saya, Mas Bro aja yang ceritakan. Iya gitu. Ya sudah seperti itulah. Sukses buat lo. Terima kasih. Dimanapun berada selalu Amin, dilindungi Tuhan. Amin. Dibanyakkan rezekinya. Amin. Dan biar dengan keluargamu jadi baik, jadi hangat, jadi harmonis dan jadi menyenangkan. Iya. Tapi terima kasih sama keluarga Ayumi sudah dikelilingi orang-orang baik. Oh iya, terutama ya, itu dia, kakak-kakak. nah iya satu lagi. Apa? Jadi di Ayumi ini kayak rumahnya, bukan kayak kerja gitu, paham nggak? Iya. Ya karena teman-temanku orang-orang baik semua gitu. Itu. Jadi mereka ini, ya ini nih kayak rumah, kayak keluarga, bukan kayak kerja, paham? nggak? Iya, paham. Jadi cara ngebentuknya tuh di Ayumi ini seperti itu. Oke. Iya. Ya. Bersyukur dikelilingi orang-orang baik. Itu terutama kakakku yang di sofa-sofa itu yang senantiasa membantuku di Iya, saat aku sedih. Iya. Apa ya yang mereka bangun vibe-nya tuh kekeluargaan. Iya. Jadi kayak bukan kerja gitu. Kan itu maka rumah kedua. Yang penting kerjanya ikhlas, betul kakak? Betul. Ikhlas tuh enak banget, beneran. Balasannya lebih dan lebih. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Maaf Salsa. ini tadi saya menangis. Terima kasih. Terima kasih Kak semuanya. Salsa. Terima kasih. Mata batin ini kita buat dan kita akan membaca, aku terutama akan membaca, akan melihat, akan menyampaikan bagi siapa aja yang berpura-pura gitu. Jadi mata batin ini dibuat untuk orang-orang yang suka berpura-pura, untuk orang-orang yang suka ada maunya, ada udang di balik kerupuk lah. Mata batin ini dibuat untuk orang yang seakan-akan memperjuangkan banyak orang padahal untuk kepentingan pribadinya. Orang-orang yang berselubung di balik agama, yang membungkus dirinya dengan agama tapi niatnya salah. Orang-orang yang selalu cuap-cuap mengatasnamakan rakyat padahal untuk kepentingan pribadi. Karena yang paling susah dihadapi itu adalah orang yang munafik. Orang jahat bisa dihadapi, kalau nggak kuat hindari. Nah kalau orang munafik itu mulutnya bagus, hatinya nggak. Kita terutama aku pribadi bukan keberpihakan mata batin ini dibuat, tapi biar cari kebenaran dari tiap orang itu. Karena banyak banget kan yang berbungkus. Dari mata batin hadir untuk itu dan aku membaca itu.